Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. A few minutes later. Video kali ini aku mau bercerita pengalaman aku selama tinggal di Jepang, apa aja gitu. Terus perubahan yang aku rasakan itu apa aja gitu. Langsung aja ya. Yang pertama, disiplin. Kenapa aku bisa bilang disiplin? Karena ini perubahannya sangat kelihatan. Dulu pas masih di Indonesia, kalau misal mau naik kereta, kita kan di tiketnya udah ada nomor tempat duduknya, jadi mau masuk duluan, mau masuk ini juga nggak masalah kan. Nah, di Jepang itu tiket, kalau mau naik kereta misal tiket beli langsung. Nah, kalau mau masuk ke keretanya juga kita harus antri. Misal kita datanya di urutan terakhir, di urutan barisan terakhir nih, terus kita buru-buru, kita pengen langsung nerobos tuh kan, pintu kereta udah buka, kenapa nggak nerobos aja sih gitu kan. Itu nggak boleh, Dami. Kita nggak boleh nerobos antrian sembarangan. Kenapa? Karena di Jepang itu budaya antri, budaya disiplin itu udah diterapin dari kecil. Dan apabila ada orang yang melanggar budaya antri di Jepang, itu sangat memalukan bagi warga Jepang. Jadi kalau mau masuk kereta itu kita juga, walaupun kita sangat buru-buru, walaupun kita telat, tapi kalau kita di antrian terakhir nih, kita juga harus masuknya terakhir, nggak boleh nerobos antrian tuh nggak boleh. Terus juga misal kalau mau naik eskalator di mall, di stasiun itu kan ada eskalatornya, mau naik eskalator juga gitu, kita nggak boleh langsung merobos antrian gitu, nggak boleh, karena kita juga harus antri urut sesuai antrian kita. Aku akan nampilin gambar, akan nampilin foto antrian budaya Jepang itu kayak gimana. Jadi kayak gini. Oke, itu tadi fotonya, itu tadi gambarnya. Yang kedua adalah mandiri. Jadi hidup di Jepang itu kalau nggak mandiri itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita mau ngapa-ngapain itu sendiri. Mau makan, masak dulu gitu kan. Terus mau belanja, mau masak sayur habis, kita juga belanja dulu gitu kan. Kita yang memanage kita sendiri gitu. Kalau masih di rumah di Indonesia kan kadang kalau bangun tidur, kalau lapar, kan kadang udah ada makanan tuh, udah dimasakin gitu kan. Kalau di sini kalau lapar mau nggak mau kita harus masak gitu. Itu yang merubah jiwa kemandirian kita, jiwa kemandirian yang aku rasain beda banget. Dan alhamdulillahnya sekarang udah bisa menyesuaikan dengan kehidupan dan budaya di sini. Yang ketiga adalah ketertiban. Kenapa saya bisa bilang ketertiban? Kerja nih, mau berangkat kerja, nah kerja masuk jam 1. Nah, kita jam 1 baru bangun, masih baru mau berangkat, itu nggak bisa. Nggak bisa, karena di Jepang itu sangat tepat waktu, orangnya sangat tertib. Jadi kalau misal kita saat kerja masuk jam 1, nah itu alangkah baiknya setengah jam atau 1 jam sebelumnya kita udah ada di perusahaan itu, kita sudah ada di tempat. Lebih prinsip orang Jepang mah lebih baik kita yang nungguin daripada kita telat gitu. Nah, itu yang dimaksud ketertiban, karena orang Jepang juga sangat tepat waktu. Adapun kalau misalnya Anda pun yang telat, itu karena alasan yang sangat penting. Dan yang keempat adalah menambah wawasan. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena dulu sebelum aku berangkat ke sini, aku masih mau bikin YouTube kayak gini aja nih, misalnya mau bikin video kayak gini tuh males banget karena belum ada wawasan. Tapi semenjak berangkat di sini, menambah wawasan itu alhamdulillahnya sangat bermanfaat. Dan yang kelima adalah menambah pertemanan.
yaitu dulu kan sebelum sampai di Jepang kita kan di asrama ya, di Gemblang belajar bahasa Jepang di asrama. Nah di situ kan banyak temen, banyak orang-orang dari luar wilayah juga, bukan cuma dari Blitar, tapi ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, juga yang dari luar Jawa juga. Nah di situ kita bisa berinteraksi sesama teman gitu, terus juga menambah wawasan pertemanan itu juga. Jadi kita bisa mengenal dari, kayak misalnya punya teman Sunda nih gitu kan, awalnya nggak ngerti bahasa Sunda tapi jadi punya teman Sunda jadi kayak ngerti bahasanya gitu loh, jadi kayak pernah kayak sering dengar jadi kayak ngerti, oh gini ya ternyata bahasanya ini, oh jadi kayak gini ya wawasan yang berteman banyak tuh kayak gini enaknya gitu. Yang keenam adalah tingginya rasa kepedulian. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena dalam satu rumah kita tinggal misalnya 3 orang 2 orang. Dalam satu perusahaan kita ada senior ada junior gitu kan, berapa orang Indonesia. Nah kita sama dari satu asrama, sama-sama orang Indonesia. Jadi tingginya rasa pedulian yang aku maksud tadi itu adalah mereka lah ini yang kayak keluarga kita gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada yang sakit terus kita kayak yang peduli gitu, kayak yang kasihan ya, terus kayak yang dikasih obat dikasih ini gitu. Tingginya rasa kepedulian, dia kayak kekeluargaan sendiri gitu sih, soalnya satu rumah terus satu perusahaan juga, satu negara satu ini, jadi kayak lebih rasa kekeluargaannya itu lebih klop gitu, lebih ada. Terus yang ketujuh adalah dari pengalaman aku sendiri, rasa ingin belajar bahasa Jepang ya itu pasti. Kenapa? Karena kita di sini hidupnya sama orang Jepang, lingkupnya sama orang Jepang, dan tinggalnya di negara Jepang. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasa Jepang itu sangat-sangat lucu sekali. Kayak misalnya mau ngobrol sama orang Jepang aja tuh susah gitu. Mau di perusahaan nih, misal di perusahaan apa di kereta atau di mana-mana ketemu orang Jepang kayak diem aja gitu. Nah kalau di perusahaan tuh wajib ngobrol ya sama orang Jepang. Jadi kita harus mempunyai rasa keinginan belajar bahasa Jepang itu tinggi gitu. Dan rasa keinginan belajar bahasa Jepang, rasa keinginan membaca tulisan Jepang. Kenapa? Karena ini tulisan Jepang sangat-sangat susah. Kalau hiragana katakanlah alhamdulillah sudah bisa, tinggal yang kanji. Membaca kanji ini sangat sulit. Misalnya bahasa Jepangnya itenki desu ne. Nah, tulisan hiragananya kayak gini. Nah, tulisan kanjinya kayak gini. Ini yang bikin sangat pusing. Jadi ada rasa keinginan buat belajar kanji. Nah, kalaupun kita kemana-mana naik bis, naik kereta, itu tulisannya di jadwal kereta, di jadwal bisnya itu kanji semua. Oke teman-teman, jadi sekian aja video dari saya. Semoga cerita pengalaman aku hidup di Jepang ini menginspirasi kalian. Buat yang pengen berangkat ke Jepang, semangat belajarnya. Buat yang nggak ada kepinginan berangkat ke Jepang, siapa tahu ini rezeki kalian berangkat ke Jepang. Karena dulu aku juga nggak ada kepinginan ke Jepang sama sekali, nggak ada kepikiran gitu. Mana mungkin aku bisa ke Jepang, aku mikir gitu. Tapi ya rezeki nggak ada yang tahu. Ini ayo tetap semangat semuanya. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.